Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, para mahasiswa sekalian, kita akan menjelaskan masalah di sini, masalah ekonomi mikro Islam. Pertama sekali kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kita syukuri nikmat yang telah diberikan kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan perkuliahan kita pada sebagaimana biasanya. Bapak dosen yang kami hormati, di sini kami akan membahas masalah ekonomi mikro Islam, yaitu tentang struktur pasar. Di sini kita kaji dulu tentang pasarnya. Pasar adalah tempat atau proses bertemunya penjual dan pembeli untuk melaksanakan transaksi jual beli barang atau jasa. Setiap kita akan merasakan bagaimana pasar. Kalau tidak ada pasar, tidak ada tempat jual beli. Maka pasar itu adalah tempat yang mana penjual dan menawarkan barang atau jasa dengan mencari atau membeli barang atau jasa tersebut. Pasar bisa bersifat fisik seperti toko atau pusat perbelanjaan ataupun non fisik seperti pasar online. Apalagi sekarang sudah marak sekali tentang pasar online. Kebanyakan ibu-ibu sekarang tidak lagi langsung pergi ke pasar. Sekarang banyak belanja ibu-ibu itu melalui belanja secara online, seperti yang kita rasakan pada hari ini. Pasar bisa bersifat fisik seperti toko atau pusat perbelanjaan atau non fisik seperti pasar online. Fungsi dari pasar itu adalah sebagai tempat pertemuan, penawaran dan permintaan yang pada akhirnya menentukan harga dan jumlah barang atau jasa yang diperdagangkan. Di pasar itu akan terlaksana yaitu transaksi jual beli. Maka dari itu, pasar itu sangat berfungsi tempat bertemunya atau pertukaran barang dan jasa, di mana sebab kita sebagai terutama bagi ibu-ibu pasti ke pasar untuk belanja dalam kehidupannya, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya. Adapun jenis-jenis pasar di sini, pasar dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai faktor seperti luas wilayah, lokal, regional dan nasional. Jenis pasar barang konsumsi, barang modal dan transaksi, pasar tradisional ataupun pasar modern. Jadi jenis-jenis pasar di sini terbagi yaitu adanya pasar tradisional ataupun pasar secara pasar modern. Nah, di sini pasar itu terdapat bermacam-macam. Ya, maka struktur pasar dalam Islam itu adalah didasari prinsip kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab dan hak setiap orang untuk berinteraksi secara bebas di pasar. Meskipun demikian, kebebasan ini tidak mutlak, melainkan dibatasi oleh syariah yang berjunjung tinggi keadilan, transparansi dan larangan praktek curang seperti monopoli dan ikhtiar penipuan. Di pasar itu sering terjadi penipuan atau monopoli dalam masalah barang dan jasanya. Ya, setiap belanja kita harus hati-hati di pasar. Kadang-kadang terjadi penipuan terutama pada ibu-ibu, yaitu dalam penipuan bermacam-macam bentuk penipuan. Nah, jadi di sini dijelaskan di pasar itulah tempatnya perekonomian kita. Jadi struktur pasar di sini itu struktur pasar dalam Islam itu didasari prinsip kebebasan ekonomi yang bertanggung jawab dan hak setiap orang untuk berinteraksi secara bebas di pasar, tapi harus sesuai dengan syariat juga. Struktur pasar yang ideal dalam Islam itu adalah pasar persaingan sempurna atau PPS. Jadi dijelaskan di sini struktur pasar yang ideal dalam Islam itu adalah pasar persaingan sempurna, di mana harga berbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi dalam struktur pasar ideal itu dalam Islam yaitu adalah pasar persaingan sempurna, yaitu di mana harga terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran, serta tidak ada pihak yang memiliki kekuatan pasar yang berlebih untuk memanipulasi harga. Jadi di pasar ini pasarnya terorganisir. Harga itu sesuai dengan memang harga untuk bersama atau sesuai dengan keadaan di waktu itu. Idealnya pasar dalam Islam itu adalah pasar persaingan sempurna, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk homogen serta informasi yang sempurna. Di sini dijelaskan dalam Islam menjelaskan bahwa pasar persaingan sempurna itulah idealnya pasar, di mana terdapat banyak penjual dan pembeli, produk homogen serta informasi yang sempurna dalam pelaksanaan pasar itu sendiri. Seperti yang kita rasakan
Kadang-kadang di pasar itu terdapat cara-cara kecurangan. Tetapi kalau pasar itu memang pasar yang menurut Islam, itu terdapat ada suatu kesyariatan atau kejujuran dalam melaksanakan penjual beli. Jadi antara penjual dan pembeli atau permintaan dan penawaran itu ada kerjasama atau ada akad yang jelas, ada barang, ada uang, ada barang, dan sesuai dengan memang keadaan pasar itu sendiri. Seperti kita contohi juga, kalau seorang ibu membeli sayur itu harus sesuai dengan bentuk barangnya dan juga harga yang sesuai dengan antara penjual dan pembeli, yang satu harus sama harganya dan sesuai dengan barangnya. Seperti kalau ibu-ibu beli bayam, di tempat dia beli bayam itu harganya 500, tetapi tempat lain juga biasanya tidak lebih dari itu. Itu namanya pasarnya persaingan sempurna. Dan juga kadang-kadang kita melihat dari kondisi barang. Di sini beda 1000 dengan beda yang di sana. Tetapi kita harus juga melihat kesyariatan dari pasar itu sendiri, kesyariatan di barang itu sendiri, kehalalan dari barang itu sendiri, bagaimana barang yang kita beli itu, bentuknya, warnanya, idealnya. Jadi kita harus tahu bagaimana caranya kita mencari barang yang kita beli. Jadi di pasar persaingan sempurna ini biasanya terdapat penawaran ataupun permintaan barang itu sesuai dengan apa-apa yang diinginkan oleh pembeli, dan penjual menyerahkan barang apa-apa yang dipinginkan oleh pembeli dengan harga yang telah ditentukan. Kawan semua, kita harus mengetahui juga idealnya pasar